Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 5A dan 5B. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Hari ini kembali bertemu dengan Bu Umi. Masih di tema 9 muatan IPS. Sekarang bagian yang kedua ya. Benda-benda di sekitar kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk usaha milik bersama dan pengaruh kegiatan ekonomi. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang letak geografis dan astronomis serta kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kita lanjutkan ya materinya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu, silakan siapkan buku paket tema 9, muatan IPS. Kita akan memulai pembelajaran ya. Tetap semangat! Materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan bentuk usaha. Nah, bentuk usaha dalam masyarakat ada dua jenis. Yang pertama, bentuk usaha perorangan, yaitu bentuk usaha milik sendiri dan modalnya dimiliki oleh satu orang dan kegiatan usahanya dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Contoh ya, ada warung, toko, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk usaha yang kedua yaitu bentuk usaha kelompok. Nah, ini adalah bentuk usaha milik bersama dan anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, perusahaan milik bersama ini dinamakan perusahaan persekutuan. Nah, apa contohnya? Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Bentuk usaha milik bersama ini dinamakan tadi perusahaan persekutuan ya. Anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Setiap anggota bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban usaha persekutuannya. Nah, usaha persekutuan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah persekutuan firma atau FA. Nah, ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan satu nama dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan. Nah, untuk pembagian keuntungannya didasarkan atas perbandingan modal yang ditanamkan. Nah, sedangkan bentuk usaha milik bersama yang kedua adalah persekutuan komanditer atau disingkat dengan CV ya. Ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Nah, di sini biasanya akan ditunjuk sebagai pemimpin salah satu penanam modalnya ya, akan ditunjuk sebagai pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran usaha. Nah, sedangkan penanam modal mempercayakan pengelolaan CV ini kepada pemimpin perusahaan tersebut. Nah, itulah penjelasan dari bentuk usaha milik bersama dari firma dan CV. Kita lanjutkan pada bentuk usaha milik bersama yang ketiga. Bentuk usaha milik bersama yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Nah, PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham yang nilai nominalnya sama besar. Nah, orang yang membeli saham ini disebut dengan pesero. Setiap pesero bertanggung jawab pada saham yang ditanamkan. Pemilik perseroan terbatas adalah pemilik saham tersebut. Selanjutnya adalah badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN. Ini adalah usaha yang modalnya berasal dari negara yang bertujuan membangun ekonomi nasional. Nah, pemimpin perusahaan BUMN sebagai penentu kebijakan yang juga harus mengurus kekayaan perusahaan. Ada 3 bentuk perusahaan negara ya, yaitu ada perusahaan jawatan, ada perusahaan umum,
dan perusahaan perseroan. Nah, di tema sebelumnya kalian sudah bahas tentang BUMN ya. Kita lanjutkan dengan bentuk usaha yang terakhir, bentuk usaha milik bersama yang terakhir yaitu koperasi. Nah, koperasi adalah usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ciri koperasi adalah swakarsa, swadaya, dan swasembada. Menurut usahanya, koperasi dibedakan menjadi koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan koperasi serba usaha. Nah, itulah penjelasan dari beberapa bentuk usaha milik bersama. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mendapatkan barang atau jasa. Nah, kegiatan ekonomi ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dengan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya. Sedangkan tujuan dari produsen adalah untuk mencari keuntungan. Jadi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen ya. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan konsumsi. Ini adalah kegiatan menggunakan dan memakai barang atau jasa. Nah, tujuan melakukan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya sehari-hari. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan distribusi. Nah, apa sih kegiatan distribusi? Ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen ya. Nah, sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi bukan disebut dengan distribusen, tapi disebut dengan distributor. Itulah penjelasan singkat tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila laju pertumbuhan ekonomi semakin naik atau membaik, maka tingkat pendapatan masyarakat pun semakin bertambah. Nah, dengan demikian kebutuhan masyarakat semakin mudah terpenuhi dan semakin sejahtera. Itulah pengaruh dari kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan hidup masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini tentang bentuk usaha bersama dan kegiatan ekonomi sudah selesai ya. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan dapat memudahkan kalian dalam memahami materi hari ini, khususnya tema 9 muatan IPS. Nah, sebagai tugas di akhir pembelajaran, silakan kalian kerjakan tugas di buku paket tematik 5I halaman 82 dan 130 bagian IPS saja. Dan di buku LKS halaman 45 sampai 46 yang kegiatan 3 bagian A, B, dan C. Kiranya hanya itu yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan langsung ke Ibu atau tulis di kolom komentar. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu dalam penyampaian materi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Semangat!